Dijuluki sebagai kota pahlawan, kota ini menjadi kota terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta. Ya, kota tersebut adalah Surabaya yang menjadi ibu kota Provinsi Jawa Timur. Saat ini kota Surabaya telah berusia 729 tahun. Daripada penasaran, mari kita bahas tentang kota Surabaya. Kota yang menjadi pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Timur ini, berdiri pada 31 Mei tahun 1293. Kota ini berjarak 800 km sebelah timur Jakarta, dan 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Serta kota ini juga terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur, dan berhadapan langsung dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Kota megapolitan yang terbesar di Provinsi Jawa Timur ini, memiliki luas sekitar 335,28 km persegi, dan penduduknya 2.972.801 jiwa pada tahun 2022. Di mana kota megapolitan yang ada di Jawa Timur ini, dikenal dengan nama Gerbang Kertosusila, singkatan dari Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo, dan Lamongan. Pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan ini, bertujuan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di antar daerah. Wilayah aglomerasi Gerbang Kertosusila ini berpusat di Surabaya, dan menjadi wilayah megapolitan terbesar yang kedua di Indonesia, setelah Jabodetabek Punjur yang pusatnya berada di Jakarta. Kota Surabaya dan wilayah yang di sekitar Gerbang Kertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda yang berjarak 20 km di sebelah selatan kota, serta dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan, tidak terlepas dari sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan arek-arek Surabaya. Bahasa orang Surabaya yang artinya pemuda-pemuda Surabaya, dalam mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia dari serangan penjajah. Pada masanya, Surabaya sempat menjadi kota terbesar di zaman Hindia Belanda, dan menjadi pusat niaga di Nusantara yang setara dengan Hong Kong dan Shanghai. Menurut Bappenas, Surabaya merupakan salah satu dari 4 kota pusat pertumbuhan utama di negara Indonesia, bersama dengan kota Medan, Jakarta, dan Makassar. Sedangkan untuk perekonomiannya, Surabaya salah satu jalur penting bagi kegiatan perdagangan di Asia Tenggara, karena letaknya yang sangat strategis berada hampir di tengah wilayah Indonesia, dan tepat di selatan Asia. Maka tak heran jika kota metropolitan Surabaya, menjadi pusat kegiatan keuangan, ekonomi, dan bisnis di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Selain itu di sektor perdagangan, kota pahlawan tidak hanya menjadi pusat perdagangan bagi wilayah Jawa Timur saja, namun juga memfasilitasi wilayah-wilayah yang ada di Jawa Tengah, Kalimantan, dan hingga ke kawasan Indonesia Timur. Kota Surabaya juga menjadi salah satu kota terpenting dalam menopang perekonomian Indonesia, bukan tanpa alasan sebab banyak perusahaan multinasional dan industri besar, yang berkantor pusat di Surabaya. Memiliki pelabuhan terpenting yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, yang merupakan pelabuhan perdagangan, peti kemas dan penumpang terbesar kedua di negara Indonesia, setelah Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Sementara itu untuk kebudayaannya, Surabaya memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lainnya, yaitu karakteristiknya yang lebih belak-belakan dan egaliter. Beberapa kesenian khas Surabaya yang dikenal, yaitu ludruk, tari remo, dan kidungan. Selain kesenian di atas, budaya panggilan arek atau rek merupakan panggilan khas di Surabaya. Bukti sejarah asal-usul Surabaya, menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum masa kolonial, seperti yang tercantum di dalam Prasasti Trowulan I, pada 1358. Namun bukan hanya itu, Surabaya juga tercantum di dalam Puja Sastra Kakawin Nagara Kretagama, yang ditulis oleh Empu Prapanca yang menceritakan tentang perjalanan pesiar Raja Hayam Wuruk, pada tahun 1365 Masehi. Akan tetapi, meskipun bukti tertulis tertua mencantumkan nama Surabaya pada tahun 1358 Masehi dan 1365 Masehi, para ahli berpendapat jika wilayah Surabaya sudah ada sebelum tahun-tahun tersebut. Seperti pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman yakni von Faber, wilayah Surabaya didirikan tahun 1275 oleh Raja Kertanegara.
Lalu pendapat yang lainnya menyebutkan bahwa, Surabaya dahulunya merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh. Hingga pada abad ke-14, nama Surabaya dikukuhkan sebagai nama resmi oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lembusora. Pada masa kolonial Hindia Belanda, Surabaya berstatus sebagai ibu kota Karesidenan Surabaya, yang kawasannya mencakup daerah yang kini wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, serta Jombang. Kemudian pada tahun 1905, Surabaya mendapat status sebagai kota madya. Dan pada tahun 1926, Surabaya ditetapkan sebagai ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Lalu tanggal 3 Februari 1942, Jepang menjatuhkan bom di Surabaya, hingga akhirnya, Jepang berhasil merebut Surabaya pada bulan Maret 1942. Dan membuat Surabaya kemudian menjadi sasaran serangan udara dari tentara sekutu pada tanggal 17 Mei 1944. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pada 25 Oktober 1945, pasukan Inggris India yaitu Brigade 49, yang dipimpin Brigadir Jenderal Albertine Walter Southern Malaby, tiba di Surabaya dengan perintah utama untuk melucuti tentara Jepang, tentara dan milisi Indonesia. 26 Oktober tahun 1945, tercapai perjanjian antara RM Suryo, yang kala itu Gubernur Jawa Timur dengan Brigjen Malaby, bahwa milisi dan pasukan Indonesia tidak harus menyerahkan senjata mereka. Namun, terjadi salah pengertian antara pasukan Inggris di Surabaya, dengan markas tentara Inggris yang ada di Jakarta. Kejadian itu membuat para pimpinan tentara dan milisi Indonesia menjadi geram, lantaran menganggap Brigjen Malaby tidak menepati perjanjian, yang telah ditandatangani 1 hari sebelumnya. Lalu pada 28 Oktober tahun 1945, pasukan Indonesia beserta milisinya menggempur pasukan Inggris, yang ada di Surabaya. Melihat hal itu, untuk menghindari kekalahan, Brigjen Malaby meminta bantuan Presiden Soekarno dan Panglima Pasukan Inggris Divisi 23, serta Mayor Jenderal Douglas Cyril Hawthorne, datang ke Surabaya untuk mendamaikan. Setelah adanya perundingan, akhirnya dicapai perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Panglima Divisi 23, yakni Maijen Hawthorne. Isi dari perjanjian tersebut adalah, menghentikan tembak-menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya. Namun, tak berselang lama setelah perjanjian tersebut dilakukan, mobil Brigjen Malaby dikepung oleh milisi. Melihat hal itu, seorang perwira Inggris, Kapten R.C. Smith melemparkan granat yang diarahkan milisi Indonesia. Akan tetapi lemparannya tersebut meleset dan jatuh tepat di mobil Brigjen Malaby, hingga membuat Brigjen Malaby bersama sopirnya tewas. Melihat Malaby tewas akibat granat, pasukan Inggris yang ada di Surabaya melaporkan ke markas besar pasukan Inggris di Jakarta, bahwa Brigjen Malaby tewas akibat ditembak oleh milisi Indonesia. Laporan tersebut membuat pemimpin markas besar pasukan Inggris di Jakarta, Letjen Philip Christison marah dan akan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan, untuk menguasai kota Surabaya. Pada 9 November 1945, Inggris mengultimatum agar semua senjata tentara Indonesia dan milisi segera diserahkan ke tentara Inggris. Akan tetapi ultimatum ini tidak hiraukan. 1 hari berikutnya 10 November 1945, akhirnya Inggris mulai membom kota Surabaya dan terjadi perang selama 10 hari. Dalam perang ini pasukan Indonesia berhasil menembak jatuh 2 pesawat Inggris dan salah seorang penumpang, yaitu Brigadir Jenderal Robert Gaylorder Schmommons tewas. Hingga saat ini, pertempuran 10 November tahun 1945 dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati.